Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, dan dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita. Yang kalau kita memandang urusan dunia ini, masalah-masalah akan terus timbul. Hari ini kita ditakutkan dengan virus corona. Hari ini teman-teman saudara kita di Natuna sedang ribut menolak saudara-saudara kita yang sedang dievakuasi dari Wuhan ke Indonesia. Menghadapi masalah, jemaah, kita harus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Akan terjadi masalah-masalah yang mungkin tidak dalam bayangan kita. Maka bagaimana menghadapinya? Ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini, malam tanggal 9. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 7. Udah 8. 8 Jumadil Akhirah. Tahun berapa? Biar dia yang jawab, jemaah. 1441 Hijriah. Betul jemaah? Ya betul, kasih hadiah, enggak apa. Kita berkumpul di tempat ini untuk menambah ilmu kita, agar kita menjadi lebih baik. Sampai kapan kita akan seperti ini? Rasulullah SAW diperintahkan berdoa, wa qul rabbi zidni ilman. Maka kita memohon kepada Allah, Rabbana zidna ilman, tambahkan buat kami ilmu. Apa yang akan kita bahas malam ini? Iya betul itu. Apa yang mau dibahas? Perhiasan yang telah pudar itu, cincin yang sudah lama nggak digosok, perlu digosok. Kita akan bicara tentang perhiasan terindah di muka bumi ini. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baiknya kesenangan dan perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Bukan sembarang wanita. Ketika turun ayat berkaitan dengan orang-orang yang menimbun emas dan perak, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fi sabilillah,
Mereka yang menumpuk emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka ada kabar gembira buat mereka, api neraka. Mereka akan disetrika dengan apa yang dikumpulkan oleh mereka. Ketika ayat itu turun, para sahabat ketakutan. Kalau kita tahu harta yang paling mulia di muka bumi ini, lalu kita akan kumpulkan, kita akan cari, kita akan simpan. Apa Rasul SAW? Kata Nabi SAW 3. Harta yang paling mulia 3. Siapa yang mau jawab? Yang pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wanita solehah yang membantunya untuk urusan akhirat. Bukan bantu jualan di pasar. Bukan bantu bikin kue. Kasih hadiah. Insya Allah. Itu yang perlu kita cari. Lisan ada pada diri kita. Tinggal bagaimana dimodifikasi lisan kita sehingga senantiasa berzikir. Hati, kemana-mana kita pergi dia selalu bersama kita. Bagaimana kita mengisinya? Menjadikannya tempat yang lapang untuk menerima segala yang Allah berikan. Kalau itu kebaikan, hati itu bersyukur. Kalau itu keburukan yang menimpanya, dia akan bersabar. Dan yang ketiga, pasangan hidup kita. Kalau buat wanita suami, kalau buat suami istri. Kata Nabi SAW, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih atau tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman, yang soleha, yang membantu suaminya untuk urusan akhirat. Hari Jumat kemarin, ana ada kajian khusus untuk ibu-ibu. Semoga ibu-ibu menjadi lebih baik untuk suaminya. Hari ini ana akan menceramahi bapak-bapak. Dengan harapan antum pulang menjadi suami yang lebih baik. Jamaah, sebagian orang mungkin berpikir, kenapa Ustaz kok ngaji tentang keluarga lagi? Antum tahu Indonesia ini hanya kumpulan keluarga. Hanya kumpulan keluarga. Antum lihat dulu, orang kampung itu kalau bikin rumah mesti berkelompok. Satu keluarga di sana. Di sana satu keluarga. Suami istri. Punya anak, bikin rumah di sebelahnya. Punya cucu, bikin rumah sebelahnya. Jadi kampung. Jamaah, laporan-laporan kejahatan-kejahatan yang dilakukan laki-laki kepada wanita masih sering kita dengarkan. Ana baru saja tadi baca, tadi sebelum ke sini. Kejadian di Bima. Seorang suami menganiaya istrinya yang sedang hamil 7 bulan sampai mati. Masalahnya apa? Masalahnya remeh. Istrinya sedang hamil, disuruh sarapan nggak mau sama suaminya. Akhirnya dipukul sama suaminya sampai jatuh, bawa rumah sakit, mati. Apa seperti itu kita menggauli istri kita? Ngaji, Masya Allah. Kayaknya ada suami-suami yang mulai merasa. Nah, antum yang udah ngaji, yang udah belajar, jangan sampai membuat malu, mencoreng nama Islam yang dibawa, nama sunnah yang disematkan kepada diri.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khairukum khairukum li ahli. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kalau bicara tauhid, bicara keimanan, apa bukti iman antum paling sempurna? Apakah antum ada di saf pertama? Apakah antum datang kajian ini? Kata Nabi SAW, yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik perilakunya, akhlaknya, karakternya. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Subhanallah jemaah. Kita tuh mengaku orang baik, tapi sejatinya yang bisa menilai kita baik atau tidak istri kita. Dan Nabi SAW mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang terbaik di antara kalian kepada istri-istriku. Kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjalankan sunnah-sunnah. Tapi ketahuilah, sunnah Nabi itu bukan hanya jenggot, bukan hanya meninggikan pakaian di atas mata kaki, bukan hanya datang ke masjid memakmurkan masjid. Tapi sunnah Nabi SAW yang baru saja ana bacakan, engkau berbuat baik kepada istrimu, itu sunnah Nabi. Kalau bicara sunnah, kita bicara Islam yang kafah, yang dipraktekkan, bukan hanya disampaikan. Ana mungkin pandai menyampaikan, menulis, menganalisa, tapi ilmu sejatinya bermanfaat buat kita kalau kita amalkan dalam kehidupan ini. Allah Azza wa Jal mengatakan di surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa karha. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dulu sebelum datangnya Islam, kalau ada suami yang meninggal dunia, istrinya itu diwariskan ya. Ahli warisnya mewarisi itu yang namanya istri bapaknya, diwarisi. Kemudian datang larangan, nggak boleh. Secara paksa, kadangkala wala ta'duluhunna, menghalangi perempuan-perempuan itu mau menikah sama laki-laki lain, nggak boleh sama anak-anak suaminya. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, kadangkala ingin duitnya. Tuh perempuan kalau mau nikah nebus dirinya. Sangat dizalimin wanita sebelum datangnya Islam. Illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau perempuan-perempuan itu melakukan perzinaan yang nyata. Lalu Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang patut, yang sesuai dengan uruf, yang diridhoin oleh Islam. Fa in karihtumuhunna, kadang-kala kita nggak suka sama istri kita. Apakah antum cinta sama istri antum? Dulu Ustaz. Sekarang kalau ngelihat, ya Allah ya, udah bosen, tua, mau ganti nggak punya duit. Ada laki-laki yang seperti itu. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci kepada istri-istrimu, buang dia, balikin ke orang tuanya. La. Allah Azza wa Jalla menyuruh para suami untuk bersabar. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, kalau kalian benci, sabar.
Bisa jadi yang kalian benci, di sana ada banyak kebaikan yang kita nggak tahu, jamaah. Ahibati fillah, suami sering mengatakan kalau dia adalah pemimpin. Iya, antum pemimpin. Tapi istri antum ternyata punya hak yang setara dengan hak antum. Banyak suami yang selalu menuntut istrinya melakukan tugas-tugas dan kewajibannya, tapi dia sendiri lupa dengan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Di surah Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan walahunna, dan bagi perempuan-perempuan itu mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dia punya hak setara dengan kewajiban mereka, seperti kewajiban mereka. Jadi jangan berpikir mereka cuma punya kewajiban doang, mereka juga punya hak yang harus dipenuhin. Makanya perlu sekolah, perlu belajar, perlu ngaji. Kita ini ngelamar anaknya orang. Siapa yang udah menikah? Antum udah nikah? Belum? Antum udah nikah? Udah nikah? Udah belum? Belum? Udah nikah? Masya Allah. Antum pakai ijazah apa ngelamar istri antum? Nggak pakai ijazah? Kok diterima? Kasih hadiahnya dia bang, ngelamar nggak pakai ijazah gimana antum? Orang mau kerja ngelamar pakai ijazah, antum ngelamar bini anaknya orang nggak pakai ijazah? Siapa yang ngelamar anaknya orang pakai ijazah? Anda kasih hadiah? Nggak ada jemaah. Antum ngelamar nggak pakai ijazah, ngelamar kerja hanya penjaga toko pakai ijazah. Jagain toko, cuma jaga toko iya. Harus pakai ijazah iya, minimal SMA. Insya Allah. Kalau naik lagi kerjaannya minimal S1. Kenapa banyak terjadi KDRT, kezaliman? Karena banyak yang menikah nggak pakai ijazah. Dia nggak tahu apa kewajibannya. Dia nggak tahu apa hak-hak dia. Yang tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tuh di Quran ada, baca ayat. Masya Allah. Jadi itu modal utama menikah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ahibati billah. Apa yang perlu antum lakukan ketika antum sudah menikah? Antum perlu belajar lagi. Bicara sunnah Nabi, buka tuh. Bagaimana Imam Bukhari menceritakan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya di dalam rumahnya, di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur dan di kamar mandi. Bagaimana Rasulullah SAW mau masuk rumah, keluar rumah, berangkat sama istrinya. Kaji itu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar engkau menjadi Islam yang kafah, bukan hanya penampilan. Nabi SAW, beliau tahu dengan kondisi wanita. Wanita itu punya hati yang harus diisi. Kayak gelas gini nih. Ini gelas, kalau antum isi merah jadinya merah, isi putih jadinya putih. Ketika hatinya kosong nggak diisi, dia akan mencari pengisi yang lain. Maka kenapa banyak wanita-wanita akhirnya bertemu dengan kawan-kawan lama dia, kawan SMA, reuni ini itu, kemudian dia minta cerai sama antum? Hah? Gimana? Karena nggak diisi. Ana izin minum, bismillah. Alhamdulillah. Nabi alaihissalatu wasallam mengisi itu
Ngobrol sama istrinya, memuji istrinya, menyanjung istrinya, mengungkapkan cinta. Perempuan itu kadang-kala takut suaminya udah gak cinta lagi sama dia. Nah, antum udah nikah? Alhamdulillah. Berapa tahun nikah? Berapa? Wah, 99. Masya Allah, kasih hadiah. Ana mau tanya nih, kapan terakhir ngomong cinta sama istri? Setahun lalu, Bang? Tahun lalu kira-kira? Oh, beberapa tahun yang lalu malah. Tuh kita kadang-kadang jamaah udah lama nggak ngomong cinta sama istri. Udahlah, sekarang masalah hak dan kewajiban aja lah. Sama-sama bosen. Astagfirullahaladzim. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat. Amr bin As bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ilaik? Manusia mana yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau ungkapkan itu jamaah. Karena wanita itu nunggu engkau mengucapkan cinta kepada dia. Khususkan waktu. Lagi makan malam, anak-anak udah pada tidur ya. Pandang wajah istrinya walaupun udah mulai keriput-keriput. Dia lihat. Dek,